Kalau dia mulai pegang saya punya tangan gitu, set, wih, saya kaget ya, cara pegangnya kayak perempuan gitu. Set, wih, badanmu kok bagus sekali. Wih, saya dalam hati, ini jangan sampai ini homo ini nih. Jangan sampai ini homo dalam pikiran. Ini pasti gay itu saya mulai. Tapi saya diam saja, saya anggap biasa saja. Lalu mulai pegang, ini, wih, badanmu kok apa ya, keras gitu. Kamu maco sekali. Wih, omong saya maco ini. Ini kalau perempuan omongin menurut saya senang. Tapi laki-laki omongin ini, intilah mau kena pelungku ini dalam saya punya hati. Halo teman-teman, kembali ke channel saya di Miracle Presence. Saya ingin membuat sebuah episode. Saya punya podcast namanya Rakat Talk. Jadi berbicara tentang pengalaman sebagai seorang rakat atau sebagai orang Indonesia Timur lah. Dan mungkin saya akan bercerita tentang banyak hal. Tetapi pada episode awal saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebagai waktu itu sebagai calon imam. Ceritanya begini. Waktu itu ada kegiatan di Bali ya. Saya belum pernah ke Bali waktu itu. Jadi saya sangat excited. Saya sangat senang sekali. Ini mau ke Bali, ada kegiatan di sana. Saya senang, saya ikut. Sampai di sana ikut kegiatan mungkin sekitar 1 minggu. Lalu mulai berkenalan kan, ikut kegiatan. Mulai berkenalan dengan teman-teman baru. Ya, saya juga baru dari Flores. Lalu mulai cerita tentang pengalaman mereka. Saya juga cerita tentang pengalaman saya. Lalu saya berkenalanlah dengan seorang teman ini. Ketika sorenya dia bilang ke saya, nanti saya jemput. Kamu tunggu saja di pastoran. Karena waktu itu saya masih tinggal di FX Kute, karena tinggal sementara. Lalu saya bilang oke, sip. Nanti sore lah kita ke sana, ke kosmo, ke dia punya kos. Lalu sore tiba-tiba dia datang jemput. Dia waktu itu ikut misa juga di gereja FX Kute, kalau tidak salah sih. Lalu setelah ikut misa, dia ajak saya keluar pergi ke kosnya, tetapi dia ajak saya makan dulu. Makan gitu. Kalian ingin tahu namanya kah? Jangan. Kalian tidak perlu tahu namanya. Saya cerita saja tentang pengalaman ini. Jadi dia ajak makan. Ketika makan, yaitu dia bilang, mau minum apa? Saya bilang, ajak minum lagi, saya juga suka. Minum lah, waktu saya lupa, mungkin jus kah, wine kah, saya tidak tahu. Habis makan, saya dengan dia ke kosnya. Saya di kos, ya cerita tentang sekitar itu, tentang tempat tinggalnya. Lalu, ya duduk-duduk lah. Lalu dia bilang, ya kalau mau tidur mandi dulu. Saya bilang, saya lupa bawa pakaian ini ganti. Saya pikir dengan begini saja. Tidak apa-apa, ada pakaian ganti. Lalu pas setelah mandi begitu, dia kasih saya ini baju tidur, celana tidur juga. Dalam hati ini orang baik sekali dengan saya. Lalu sudahlah, saya pokoknya setelah mandi pakai pakaian di dalam kamar mandi. Lalu saya anggap kan biasa saja waktu itu. Ini teman, apalagi teman cowok kan, ya biasa saja. Pas setelah ganti, saya mulai SMS teman-teman. Saya bilang, saya senang sekali ikut kegiatan di Bali ini. Jadi di sini saya teman banyak. Kalau saya sudah kunjung ke tempat-tempat, bahkan saya tempat yang paling jauh di sini namanya Palasari. Itu jauh sekali dari Kute. Waktu itu saya masih tinggal di Kute. Saya duduk-duduk saja, saya cerita dengan mereka, saya SMS mereka. Lalu ada yang saya telepon. Saya sangat excited dengan segala pengalaman yang terjadi di Bali. Dan the next ceritanya ini, the next one is I think is a bad experience. Saya punya pengalaman buruk. Ketika sudah selesai selesai SMS gitu, bilangnya tidur sudah. Teman saya ini nih, dia bilang tidur sudah. Karena sudah tengah malam ini, saya tidak tahu sekitar jam 10 atau jam 11 saya masih SMS. Saya bilang, nggak apa-apa, saya masih chattingan sama teman-teman saya. Lalu oke.
Lalu tidak boleh, lalu tiba-tiba dia bilang, nggak tidur saja lah. Lalu dia mulai pegang saya punya tangan gitu. Set, wih, saya kaget dia. Cara pegangnya kayak perempuan gitu. Set, wih, badanmu kok bagus sekali. Wih, saya dalam hati, ini jangan sampai ini homo ini nih. Jangan sampai ini homo dalam pikiran. Ini pasti gay itu saya mulai. Tapi saya diam saja, saya anggap biasa saja. Lalu mulai pegang, ini, wih badanmu kok apa ya keras gitu. Kamu maco sekali. Wih, omong saya maco ini. Ini kalau perempuan omongin buat saya senang. Tapi laki-laki omongin ini intilah mau kena pelungku ini dalam saya punya hati. Aduh, sial betul. Dia mulai begitu, saya mulai jengkel itu. Saya lihat, ini anak ini tidak lama kena saya punya pelungku. Waktu ya pegang begitu, ini kamu sering gym ya? Saya bilang, kami di seminari kami itu tidak ada gym. Kami bangun sendiri itu alat-alat seperti barbel gitu, tetapi pakai semen dengan pasir campur, lalu kayak mungkin ya ember-ember bekas itu jadi kita bisa buat untuk pemberat, untuk fitness gitu. Lalu dia tanya lagi, ya badan kamu bagus sekali. Kamu di rumah punya gym? Saya bilang, hei kami punya orang tua nih petani, jadi di rumah ini kami punya pekerjaan itu pergi kasih makanan babi, kasih makanan kambing, jaga kuda, kerbau di ladang, itu kami punya dengan sapi. Lalu kalau kerja ya kerja sawah, kerja kebun. Dia bilang, oh pantasan kamu kekar sekali. Saya bilang, ini kau omong begini, ini macam omong perempuan. Tapi saya tidak omongin dia waktu itu. Saya tidak bilang dengan dia, saya dalam pikiran. Lalu saya cerita tentang saya punya pengalaman tuh di kampung gitu. Lalu dia mulai pegangnya itu bukan kayak pegang keras gini kan. Dia mulai kayak set gitu. Oi, saya ini merinding ini dengan rasa geli dan rasa mau pukul tuh kan, mau bunuh sudah, bukan mau bunuh, macam mau pukul dia. Lalu setelah itu saya bilang, saya masih duduk dulu. Saya telepon saya punya teman, saya berbicara pakai bahasa daerah. Saya bilang, ini saya rasa tidak aman di sini. Bisa jemput saya kan? Saya bilang karena saya punya teman itu ada ternyata. Setelah saya cari-cari kontaknya di Facebook, di WhatsApp. Saya tidak tahu waktu itu WhatsApp. Mungkin di WhatsApp. Lalu saya kontak dia. Dia bilang, kau bisa jemput saya kah? Hari ini nih, malam ini. Tidak bisa. Motor saya ada digunakan oleh temannya. Bilang, tidak bisa. Kenapa? Dia tanya, dia mulai panik juga. Saya bilang, tidak apa-apa. Nanti besok baru saya cerita. Akhirnya, ya saya tidur di situ. Saya mulai start untuk tidur itu tuh. Saya langsung ambil tempat yang di pinggir, yang dekat dengan tembok. Saya langsung tidur di pinggir, terlungkup. Itu saya punya teman itu tuh, dia mulai berusaha untuk membalikkan saya supaya saya kayak terlentang begitu supaya dia tidur di atas. Saya bilang, saya ini nih normal. Saya masih suka dengan perempuan, saya tidak suka dengan laki-laki. Dia bilang, tidak apa-apa, nanti pijit saya. Saya bilang, saya tidak tahu pijit. Saya belum pernah dipijitin atau memijit orang, saya tidak pernah. Saya rasa aneh sekali. Saya bilang, ini anaknya aneh sekali. Ini saya masih baru kan. Ini mau pukul dia juga ini. Apalagi masih dia baik sekali. Saya diam saja. Yang pas dia angkat satu kali lagi, dia mau angkat saya punya tangan begini. Peluk saya dulu kah? Dia suruh mau peluk dia. Saya tidak mau. Saya ini laki-laki normal, saya biasa saja. Saya mulai jengkel itu tuh. Satu kali lagi dia mau angkat saya punya tangan begitu. Saya ancam mau pukul kau, ini malah saya pukul kau. Mau mati-mati. Pokoknya saya mulai emosi lah. Saya bilang, saya marah sekali. Saya mau pukul juga, saya takut. Waktu itu mungkin ada nanti masalah lebih besar lagi tuh. Saya diam saja. Tapi kalau dia memang masih aneh-aneh, saya suruh, itu dia mati-mati sudah. Tapi pas setelah saya marah, itu dia mulai tidur agak ke pinggir. Saya agak ke pinggir. Saya pura-pura nyenyak, tapi saya tidak bisa tidur memang itu, tidak bisa. Hanya tidur nunggu begini saja.
Saya bilang, aduh ini saya punya pengalaman indah-indah di Bali ini langsung dikotori oleh pengalaman buruk seperti ini. Dari situ saya jengkel sekali dengan orang-orang yang gay, orang-orang yang homoseksual itu tuh saya anti sekali. Itu kalau bertemu maunya pukul saja itu tuh, atau kasih masuk mereka dalam got, atau kasih masuk mereka di penjara apa, pokoknya out mereka itu dalam satu pikiran. Saya jengkel sekali dengan orang-orang yang homo yang atau orang-orang gay waktu itu ya. Saya mulai belajar lebih banyak mengetahui tentang gay, tentang LGBT itu waktu saya pindah ke Australia. Waktu saya belajar di Australia mulai paham, pemahaman saya mulai lebih terbuka terhadap orang-orang gay. Tapi karena memang saya mungkin punya pengalaman buruk seperti itu, jadi saya kayak luka batin betul itu. Kalau bertemu mau pukul saja. Tapi ya, saya sampai cerita begini karena saya mungkin sudah diproses. Saya bertemu psikolog di Canberra waktu itu. Lalu pas saya lanjut saya punya studi di Melbourne, itu mulai lebih intens, kita lebih reguler bertemu saya punya psikolog. Mungkin pada episode berikut saya ingin cerita tentang pengalaman saya, pengalaman yang mengubah pola pikir saya tentang LGBT dan tentang gay. Bagaimana saya sangat jengkel dan mungkin mau pukul saja mereka itu tuh. mau flukus saja kalau lihat mereka ke muka. Itu mulai pelan-pelan itu diubah ketika saya belajar di Australia. Saya akan cerita di episode berikut tentang pengalaman saya untuk terhadap orang-orang gay, terhadap gerakan LGBT atau teman-teman LGBT. Dari teman-teman yang homo, teman-teman yang gay yang nonton ini, I'm sorry, saya pernah sangat benci dengan kalian. Tapi sekarang saya mulai belajar untuk lebih memahami, dan saya mulai punya teman-teman orang-orang yang transpuan seperti di Mount Mary atau di Melbourne waktu itu. So, untuk teman-teman yang punya pengalaman yang mirip atau yang pernah diajak tidur oleh teman-teman yang gay atau teman-teman yang homo, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Atau jika kalian ingin pada episode berikut ingin apa yang ingin saya ceritakan, entah itu berhubungan dengan gay atau tentang homoseks, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ataupun kalian yang punya pengalaman buruk terhadap begitu atau punya cerita-cerita menarik tentang itu, bisa tulis di kolom komentar. Dan saya baca, kalau saya balas, saya ingin cerita, atau nanti saya balas di konten berikutnya ya. Thank you for watching guys, and don't forget to share. For those who haven't subscribed yet, please subscribe and ring that bell. See you in the next episode. God bless.